So, hari ini saya mau mengungkap dan bongkar salah satu scam terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah, yaitu scam uang usury, atau kalau mungkin di bahasa Islam dipanggil uang riba. This is menurut saya, opini saya, sebenarnya bukan opini sih karena udah dibuktikan sama data juga, but menurut saya ini scam terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah karena gara-gara ada usury. Usury itu apa nanti aku jelasin. Semua manusia malah dibudakin secara tanpa sadar. Yuk kalau mau lihat, sebelum aku bongkarin apa sih usury? Oke, aku kasih satu contoh. Kenapa kok semua merchant seluruh dunia itu sekarang mulai di-push untuk menjadi yang namanya cashless, gak pakai tunai, pakainya kartu. Why? Karena dengan you pakai kartu, si pihak merchant, contoh ini ada bar, ini ada restoran, ini ada apa. You kalau bayarnya pakai kartu kredit misalkan, right? Si merchant, si penjualnya itu dibebankan fee transaksi, biaya transaksi. Katakanlah 2% biar gampang ya. So, let's say I punya 1 juta rupiah, I belanja di sini 1 juta, I keluar duitnya 1 juta, merchantnya terimanya gak bersih 1 juta, dipotong 2%, so 980.000 rupiah, 20.000 rupiah ke si pihak Visa, Mastercard, PayPal, apa itu yang terima pembayarannya. Si pihak bank lah intinya, right? Mereka yang terima si 2% itu. Nah, si toko ini yang udah terima 1 juta, sekarang bersihnya 980.000 rupiah, lama-lama mereka juga belanja 1 juta di tempat lain. Bayar supplier, bayar pegawainya, beli juga di tempat lain 1 juta, apapun lah. Nah di situ kena lagi potongan 20.000, 2%. Terus yang nextnya lagi belanja lagi 1 juta, potong lagi 2%, dan seterusnya. Setelah 50 kali transaksi 1 juta, si pihak bank yang kerjanya cuma duduk terima 2%, udah dapat 1 juta modal awal. Yang dari tangan saya pindah ke tangan sini pindah ke tangan C pindah ke D ke E. 50 kali melakukan itu, pemindahan tangan 1 juta terus-terusan, lama-lama bank terima 1 juta. Sedangkan masih ada 1 juta yang muter di sistem. So, ada 1 juta yang sirkulasi di tangan yang macam-macam, dan tahu-tahu ada 1 juta yang diciptakan yang dulu nggak ada. Itu yang disebut usury. In hukum syariah, that's riba. Okay? Ini yang kalau di dunia perbankan ada istilah lainnya, fractional reserve lending, fractional banking, oke? You kalau setor deposit 1M, bank boleh meminjamkan dari 1M, biasanya 900 juta boleh dipinjamkan. Nah, orang yang terima 900 juta pinjaman, lama-lama dia juga setor di bank 900 juta. Dari 900 juta, bank boleh pinjam lagi 810 juta, 90%-nya terus-terusan. Dan setelah ditelusuri 10 tahapan ke bawah, 1M bisa pinjam 900 bisa pinjamin 810 bisa pinjamin lagi berapa itu, 720 atau berapa, right? Terus sampai ke bawah, modal 1M pertama yang di store di bank bisa dipinjamkan 10 kali lipat, jadi 10M. Yang dulunya gak ada 10M, tahu-tahu ada 10M. Paham ya? Itulah yang namanya usury. Dan ini scam terbesar yang pernah dilakukan sepanjang sejarah. Victimnya, korbannya, seluruh manusia, seluruh dunia yang ada riba usury ini, right? Kenapa? Karena kita yang cuma, you look di setiap restoran ada yang kerja, right? Meluangkan seluruh harinya mereka dari jam 9 atau berapa lah, jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalkan. Mereka udah sacrifice waktunya seharian untuk terima misalkan sebulan, let's say 10 juta sebulan sebagai contoh, right? 10 juta sebulannya nggak naik-naik, ya naiknya dikit lah tiap tahun sesuai kenaikan UMR ya. Tapi penggunaan dana si 10 juta ini udah dibengkakin jadi berapa, sehingga tahun ini sama tahun depan nilai 10 juta udah berkurang jauh. It's a scam yang tujuannya untuk bikin semua orang jadi budak. Nah, ini bukan menurut saya toh. You harus lihat ke history, baca dan pelajari sejarah. Waktu itu sempat ada perang antara England sama Prancis. Napoleon lawan, I don't remember siapa itu rajanya England saat itu. Tapi intinya England lawan Napoleon.
Napoleon waktu itu, dia itu menyadari apa itu usury ini, sistem riba bla bla bla. Dan dia paham bahwa oleh karena ada sistem itu, manusia jadi budak. Budak ke siapa? Ada grup tertentu, aku gak boleh sebutin di online. Ya. Tapi mereka suka minum jus. Right? Kodenya di situ. So, si Napoleon ini itu dia perangin karena dia mau sistem yang beda. Dia mau sistem yang berbasis emas. Balik lagi ke zamannya Romawi sebelum ada konsep bunga dan lain-lain. Right? Terus perang lah. Masalahnya di sini, kenapa kok Napoleon kalah? Banyak orang nggak tahu. The real reason kenapa dia kalah, karena keburu habis emas. Gak bisa bayar orang untuk bangun kapal perang, beli senjata, kasih makanan ke pasukan dan lain-lain. Keburu habis emasnya. Lawan musuh England yang sangat pro riba, pro usuri, pro sistem bunga, sistem cetak dolar yang dulu gak ada dolar jadi ada dolar. Nah, aku sebutnya dolar, zaman itu bukan dolar ya. Mesti sistem pound sterling bla 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 ya. Mesti mata uangnya sana. Tapi poinnya adalah mereka mesti pakai sistem yang mana? Oh, you perlu bangun kapal buat saya, sini aku bayar 1M. Ya kan? Tapi aku habis nih 1M, ya gampang dia cetak 1M. Dia kan nggak tahu aku cetak. Gitu loh. Uang yang nggak ada jadi ada. Terus kapan habis duit ya? Jawabnya nggak pernah habis. Paham ya? Tapi yang jadi korban siapa? Si yang terima 1M, dia kira aku barusan dibayar 1M. Tapi sebenarnya dia itu cuma dibayar fake money. Uang yang dulu gak ada jadi ada. Dan karena supply-nya duit dinaikin terus-terusan, apa yang dia bisa beli pakai 1M tahun ini sama tahun depan udah beda. Gak dikasih banyak gitu loh. Nah, tapi sistem itu yang it's literally counterfeit. Kalau di hukum normal ya, kalau kamu ambil rupiah, terus kamu bikin yang palsu, yang dulu gak ada jadi ada, kamu masuk penjara. Tapi kalau dilakukan sama bank, sama pemerintah, sah. Gitu loh. It's literally counterfeit. Gitu loh. Tapi dengan ada sistem itu, bisa melakukan hal kayak perang. Dan pasti menang. Bukan pasti menang ya, tapi jauh lebih gampang menang karena kamu bisa bayar, beli senjata, bikin kapal perang, bikin nuclear bomb, bayar pasukan segala macam lah. Dan gak pernah habis kemampuan untuk bayarnya. Gitu loh. Lawan musuh yang karena dia gak mau pakai usuri, gak mau pakai riba, maunya sistem yang berdasarkan sistem emas, lama-lama dia habis. Lawan musuh yang gak pernah habis. Paham ya? Right? So, it's a system yang memang korbannya kita semua yang hidup di dalam sistem ini. Dan kita gak pernah milih. Kita gak pernah dikasih tahu waktu kita kecil, you mau gak sih sign up ke sistem ini yang kamu digajinya tetap gak naik-naik, tapi nilai uang kamu tiap tahun makin turun. Kita gak dikasih pilihan. Kita harus hidup kayak gini. Right? Korbannya kita. Karena kita dengan sistem yang against kita jadi bebas. Maunya kita jadi budak. Right? Harus setiap hari mikirin gimana caranya aku bisa nabung sedangkan harga barang semua naik terus. Kita jadi impossible jadi bebas. Paham ya? Makin lama makin susah. Tapi ada bagusnya di sistem ini. Bagusnya apa? Bisa bangun hal-hal yang dulu gak bisa dibangun. Kita bisa semua beli iPhone murah di kantong kita. Right? Karena ada sistem ini. Karena ada budak. Karena ada orang yang digaji murah untuk assembly microchip dan dibikinin semua dari nol. Karena ada sistem ini. Right? Ya, kita bisa pakai baju murah, kita bisa makan murah, kita bisa, dilayanin sama, tapi menurut aku itu sama aja budak, gitu loh. Pegawai-pegawai yang harus standby di restoran, ada tamu gak ada tamu harus tetap senyum, pakai seragam, kayak budak kan? Paham ya? Tapi benefitnya sistem ini bisa secara kolektif beruntung. Kita bisa beli hal-hal yang dulu mahal jadi murah. Kita bisa enjoy fasilitas karena ada korban. Tapi kita itu siapa? Kita yang di posisi bisa cuanin sistem ini. Itu yang bisa memanfaatkan. Seorang seperti saya yang tiap hari kerjanya jalan-jalan, yang tiap hari kerjanya itu ya, I mau makan apa, terserah, tinggal point, right?
it's good for us. Tapi jelek untuk semua partisipan, nggak bisa mikir kayak gitu dan nggak di posisi kayak gitu. Paham ya? Tapi semuanya mulai dari satu titik awal. Kamu harus paham dulu sifatnya sistem ini. Harus buka mata bahwa it's all a gigantic scam. Seluruh sistem uang itu scam semua. Dan you yang susah-susah nabung pelan-pelan bertahun-tahun, taruh di bank, cicil, kumpul duit biar bisa beli rumah, kumpul duit biar bisa beli mobil. Oh my gosh, I feel sorry for you. Seluruh usia dan hidup kamu dibuang sia-sia, kerja buat manfaatnya bos yang pegang sistem. Kamunya sendiri udah tua baru sadar. Ngapain sih aku kerja kayak gini? Tapi udah tua, udah too late. Paham ya? Nah, tapi there is no perfect system. Kalau kita gak ada sistem perbudakan ini, gak ada sistem usuri, riba, dan lain-lain. Sebenarnya yang paling dekat ke perfect itu pernah diterapkan sama Rusia zaman dulu. Kita ngomong kayak 500-600 tahun yang lalu. Yang mana pegawai cuma perlu kerja sehari 4 jam, 5 jam, sisanya bebas. Dan karena ada kebebasan waktu banyak untuk kegiatan yang bebas lah mau apa, masyarakatnya jadi lebih rileks, lebih kreatif. Dan secara sukarela bangun infrastruktur yang mewah, bagus banget. You kalau lihat ke Eropa yang punya histori ribuan tahun, dan Rusia yang punya histori ribuan tahun, arsitekturnya kan bagus-bagus semua itu. Super canggih, bagus, detailnya super cantik banget, indah banget. Itu semua dibangun di generasi yang gak ada usuri, gak ada riba. Di generasi yang sehari cuma kerja 4 jam, punya bebas waktu, mereka bosen nganggur, ya udah kolaborasi, bangun sesuatu yang super indah. That's the most perfect system yang pernah kita lihat. Yang bangunnya itu hal-hal yang luar biasa bagus. Tapi problemnya di sini, cuma perlu satu negara, satu grup orang yang gunakan usuri, yang gunakan riba, dan berniat menguasai dunia. Dan satu grup ini memaksakan seluruh dunia harus pakai sistem yang sama. Karena kalau enggak, kalah dalam hal perang. Kenapa kok kalah? Karena you yang gak mau pakai usuri ini, kita ngomong tingkat negara ya. You yang harus pakai sistem standar emas, harus ambil gali emas dari tanah baru bisa bayar. You kalau pakai sistem itu, pasti kalah. Lawan musuh yang tinggal pencet tombol, muncul $1 triliun ekstra. Bam, ya. So that's the negative. There is no perfect system. Gak ada sistem yang sempurna. Kita berada di sistem yang memang sifatnya kayak gitu. You mau keluar dari sistem itu, sebenarnya gak bisa keluar. Yang bisa, kamu posisikan dirimu di sistem ini, yang mana kamu yang jadi benefaktornya sistem perbudakan ini. Jadi ya udah, kalau kita paham bahwa uang itu dicetak terus-terusan, dan sebenarnya goalnya itu bukan untuk ngumpul dana, tapi untuk gunakan dana biar bisa dapat hasil dari banyak budak. Budak itu bisa budak pegawai, budak mesin, budak properti, budak Bitcoin sebagai contoh, right? All these assets. Ya berarti kerjanya ngumpul dana sebanyak-banyaknya dan usurikan dana sebanyak-banyaknya untuk pegang aset-aset yang kenaikannya atau dapat hasil dari aset yang hasilnya lebih besar daripada tingkat kenaikan jumlah supply uang. Nah, that's technical, bahasa teknis. Mungkin kamu harus replay, mungkin skip total konsepnya. But apa yang aku barusan katakan, kalau kamu paham, that's how you get rich. Itu caranya you bisa kaya. Tinggal eksekusi dan prakteknya. Oke? Tapi setidaknya sekarang kamu udah ada gambarannya. Oke? And kalau sudah ada gambaran, biarkan kreativitasmu mikirin solusinya yang tepat buat kamu. And hopefully, kamu juga bisa ikut jalan-jalan, nikmati hasil dari orang-orang yang insight yang baru. And semoga kalian bisa keluar dari budak, menjadi pemilik dan penerima manfaat dari budak. Amin. Bye.